Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab ilmuwan muslim untuk diri sendiri, keluarga dalam mewujudkan kehidupan yang islami. Yang pertama yaitu tanggung jawab untuk diri sendiri, mencari dan mengamalkan ilmu. Menuntut ilmu adalah satu kemuliaan. Orang yang menuntut ilmu atau kaum cendekiawan akan memiliki derajat yang tinggi di mata Allah dan status sosial yang baik di dalam kehidupan masyarakat. Seperti kita dapat perhatikan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11, Islam menekankan adanya kewajiban menuntut ilmu. Bahkan di awal turunnya wahyu yang pertama dibuka dengan perintah membaca. Dalam banyak ayat setelah wahyu pertama itu, Al-Quran mendorong iklim bagi berkembangnya ilmu pengetahuan secara melas dengan kalimat pertanyaan yang menggelitik pikiran. Antara lain bisa kita jumpai dalam Al-Quran surat Al-Zumar ayat 9. Dari pembahasan ayat di atas, secara tidak langsung Al-Quran memberikan pressure atau tekanan yang kuat kepada umat Islam untuk mencintai dan mengutamakan menuntut ilmu. Bahkan tidak hanya kewajiban menuntut ilmu, Islam juga memerintahkan untuk mengamalkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan lewat kerja nyata. Maka mengamalkan dan mengaplikasikan ilmu adalah suatu kewajiban setelah kewajiban mencari ilmu. Sebab setiap orang akan mendapatkan balasan dan manfaat dari apa yang diusahakannya, bukan apa yang masih ada di dalam angan-angan atau pikirannya. Dan kita juga tahu tidak akan ada manfaat ilmu kecuali setelah diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Azhara Purba. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Tanggung Jawab Ilmuwan Muslim. Tanggung jawab ilmuwan muslim untuk diri sendiri, keluarga dalam mewujudkan kehidupan yang islami. Tanggung jawab ilmuwan muslim untuk diri sendiri salah satunya yaitu berpegangan pada nilai-nilai Islam, selanjutnya memiliki akhlak. Setelah itu akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Manda Sabrang. Di sini saya mau menjelaskan tentang halal dan haram. Masalah halal dan haram begitu sentral dalam pandangan kaum muslimin. Hal ini dikarenakan ia merupakan batas antara yang hak dan juga yang batil, atau lebih jauh antara surga dan juga neraka. Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh para kaum muslimin detik demi detik dalam rentang kehidupannya, sehingga menandakan betapa pentingnya kita mengetahui secara rinci antara batas apa yang halal dan juga apa yang haram. Mengetahui persoalan halal dan haram ini kelihatan mudah sepintas, tetapi kemudian menjadi sangat sukar ketika berhadapan dengan kehidupan keseharian yang kadang menjadi kabur atau sulit membedakan mana yang halal dan juga mana yang haram, atau bahkan menjadi syubhat karena tidak termasuk keduanya atau karena campuran keduanya. Sebagaimana juga yang telah diakui oleh Syekhul Islam Yusuf Qodrawil dalam pengantar karyanya Al-Halal wa Al-Haram. Karena mengetahui persoalan halal haram adalah merupakan kewajiban bagi para kaum muslimin, sebagaimana hadis Nabi dengan riwayat Ibnu Mas'ud mensikapi norma-norma syariat seperti ini. Al-Ghazali berusaha mengklarifikasi benda-benda dalam perspektif halal haram ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zalsa Nabila. Aku di sini akan mempresentasikan hasil tugas kami dari kelompok 4 tentang tanggung jawab ilmuwan muslim. Nah, di sini tuh aku akan menjelaskan tentang tanggung jawab untuk keluarga. Tanggung jawab untuk keluarga itu ada banyak banget kan aspek-aspeknya. Dan di sini tuh aku akan menjelaskan tentang memenuhi kebutuhan keluarga dan juga membangun lingkungan islami di rumah. Pertama, aku akan menjelaskan tentang memenuhi kebutuhan keluarga. Memenuhi kebutuhan keluarga itu ada banyak banget kan skala prioritasnya. Dan di sini aku akan membahas beberapa aja nih skala prioritas kebutuhan keluarga. Nah, yang pertama tuh adalah pangan. Pangan tuh adalah salah satu prioritas utama banget dalam memenuhi kebutuhan keluarga, karena dari makanan itulah kita bisa mendapatkan energi agar kita bisa beraktivitas secara maksimal. Yang kedua itu adalah tempat tinggal. Tempat tinggal tuh juga sebagai aspek utama kan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, karena kita
Disitulah kita bisa untuk rumah kita, nyaman kita ngapa-ngapain tuh enak gitu. Nah, makanya jadi rumah itu adalah salah satu juga aspek prioritas dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga itu adalah asuransi. Asuransi ini sangat sering diremehkan. Sementara asuransi ini termasuk bagian sangat penting tiap bulannya bagi keluarga. Dan juga asuransi ini mempunyai bagiannya masing-masing seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, bahkan asuransi kendaraan juga ada. Dan yang kedua, aku akan menjelaskan tentang membangun lingkungan Islami di rumah. Lingkungan di rumah adalah salah satu faktor terpenting dalam membentuk karakter seseorang. Orang tua harus membangun nilai-nilai dan moral Islam kepada anak-anak mereka. Dan juga ada beberapa tips nih untuk membangun lingkungan Islami di dalam rumah atau lingkungan rumah. Nah, yang pertama tuh adalah orang tua bisa membangun perpustakaan kecil di dalam rumah, perpustakaan Islam lebih tepatnya di dalam rumah, yang isinya kayak buku-buku Islam, majalah tentang Islam, ataupun audio yang bisa didengarkan tentang sejarah Islam. Yang kedua adalah lebih mengajak atau mendorong anggota keluarga, terutama seorang anak, untuk memperkenalkan lingkungan Islam seperti lebih mengajak sholat 5 waktu, puasa, dan juga bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon kata maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Salmina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab untuk keluarga. Yang pertama, mendidik keluarga dengan ilmu dan agama. Seorang ilmuwan harus mengajarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama kepada anggota keluarganya. Contohnya itu mengajarkan anak-anak dan anggota keluarganya tentang Islam dan pentingnya ilmu. Yang kedua, menjadi tauladan, menjadi contoh yang baik bagi keluarga dalam berperilaku dan beribadah, berusaha menunjukkan akhlak yang baik, ibadah yang rajin, dan tanggung jawab yang besar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah tanggung jawab ilmuwan muslim dalam beragama, yaitu mengintegrasikan ilmu dan iman, mengharmonisasikan pengetahuan ilmiah dengan ajaran agama Islam, menjelaskan bagaimana penemuan ilmiah memperkaya pemahaman spiritual, dan mendukung prinsip-prinsip Islam, yaitu pengembangan keilmuan Islami, pendidikan, keagamaan, serta tanggung jawab ilmuwan terhadap bangsa dan negara sebagai seorang khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Karena sebagai hamba yang dipercaya oleh Allah, maka seorang ilmuwan haruslah bertanggung jawab atas amanat yang telah dipikulnya. Aku Sutriani Mutmainah. Selanjutnya itu ada kontribusi ilmuwan muslim dalam masyarakat umat dan bangsa. Nah, dengan kemampuan pengetahuannya, seorang ilmuwan itu harus dapat mempengaruhi opini masyarakat terhadap masalah-masalah yang sebaiknya itu bisa mereka sadari. Kalau di bidang etika, tanggung jawab sosial seorang ilmuwan bukan lagi memberikan informasi, namun juga harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Seorang ilmuwan itu harus berani tampil di depan bagaimana caranya bisa bersifat objektif, terbuka, bisa menerima kritikan dan pendapat orang lain, harus memiliki pendirian yang kokoh dan berani mengakui kesalahannya. Ilmuwan muslim telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Contohnya itu kayak Al-Khawarizmi yang telah berkontribusi dalam bidang matematika. Ada Ibnu Sina yang telah berkontribusi dalam teknologi kesehatan. Ibnu Sina mengembangkan konsep kesehatan seperti obat-obat tradisional dan modern untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, jadi teman-teman, ilmuwan muslim itu telah berkontribusi dan memberikan manfaat bukan pada masa mereka saja, tapi hingga pada saat ini mereka memberikan kontribusi dan manfaatnya pada perkembangan ilmu dan budaya. Saya Ayunda Saputri. Nah, selanjutnya ada kontribusi iman dan ilmu dalam membentuk peradaban Islam. Kontribusi iman, yang pertama ada pembentukan budaya dan etika. Islam mengajarkan nilai-nilai dasar seperti ketenangan, kedamaian, dan keselamatan. Iman sendiri melahirkan budaya yang didasari oleh rasa aman dan tanggung jawab terhadap amanah. Yang kedua ada membangun masyarakat bersatu.
Islam berhasil menghilangkan dendam dan permusuhan antar suku, menyatukan bangsa Arab dalam satu kepercayaan yang kuat. Ini menciptakan fondasi bagi masyarakat yang bersatu dan kuat mengembangkan peradaban lebih lanjut. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin dari Ayunda. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi ilmu. Yang pertama itu ada penerimaan dan pengembangan ilmu dari berbagai peradaban. Islam memiliki keterbukaan yang besar terhadap pengembangan ilmu dari berbagai peradaban. Contohnya dari peradaban Yunani, Mesir, dan Romawi, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada kemajuan dalam berbagai bidang. Banyak ilmuwan muslim yang memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu Ibnu Sina dari bidang kedokteran dan filsafat. Yang ketiga yaitu pendirian lembaga pendidikan dan pusat ilmu. Islam sangat mendorong pembangunan universitas dan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Contohnya yang paling terkenal yaitu Universitas Al-Qarawiyah yang berada di Maroko. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kesimpulan dari tugas kelompok kami tadi. Bahwasannya ilmuwan muslim memiliki tanggung jawab sosial, moral, dan etis dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan. Mereka harus menjalankan tugas keilmuannya dengan integritas, kredibilitas, transparansi, kemudian komunikatif agar dapat memberikan manfaat bagi orang banyak, masyarakat, dan lain-lain. Ilmuwan muslim juga harus menjadi contoh yang baik dalam masyarakat, menyampaikan ilmu secara proporsional dan memperjuangkan kebenaran ilmunya tanpa pamrih. Dengan demikian, tanggung jawab ilmuwan muslim meliputi aspek sosial, moral, dan profesional menjaga martabat itu dan memberikan manfaat bagi umat, masyarakat, dan bangsa. Dan juga seorang ilmuwan harusnya juga memiliki loyalitas ataupun kesadaran diri dan menyampaikan ilmunya, juga selalu bertanggung jawab dalam setiap institut pekerjaan yang dia miliki. Baik, itu kesimpulan dari tugas kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.